turun budaya terus sampai ke terminologi Sasak mengatakan budaya itu adalah aplikasi daripada ajaran agama. Saya sendiri membagi menjadi dua. Seni vokal ini seni vokal tradisional. Tradisional itu artinya seni yang sudah kita miliki secara turun-temurun. Kebiasaan kita lakukan dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang. Itu ada namanya tembang. Tembang. Ya. Oh ya. Itu pertama namanya tembang. Yang kedua itu ada namanya belaka. Belaka. Iya. Pantun ya Mami ya? Ya kalau boleh dalam bahasa Indonesia ini. Dalam bahasa ini Indonesia. kantor bahasa ini. Jadi belaka itu disebut pantun. Kalau di Sasak itu disebut juga dengan sebutan Pinji Panju. Pinji Panje. Iya. Ina ama ingat gama si seera. Nah, itu kan. Api neraka sino ande ini pada ongkat tangis manusia si tersiksa. Mara ongkat temar ndek mau kaken kupa. Nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Bisato, bincang bersama tokoh. Lagi-lagi tokoh kita yang dihadirkan pada hari ini adalah tokoh yang bergerak dalam bidang budaya, dalam kebudayaan, penggerak budaya, dan beliau ini sangat senior teman-teman. Beliau memiliki latar belakang budaya yang sangat luas dan panjang sehingga pengetahuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Budaya sebagai identitas bangsa menjadi hal penting yang perlu diperhatikan terkait pewarisannya. Tidak hanya pemerintah, tentu saja masyarakat juga punya andil untuk melestarikan kebudayaan ini. Salah satu budaya yang terus-menerus dilestarikan ini adalah terkait seni vokal, dan secara khusus pada hari ini kita akan membahas seni vokal suku Sasak bersama dengan tokoh kita yaitu Mami Lalu Anggawe. Selamat pagi Mami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Mami kondisinya? Sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yakin aja sehat. Yakin. Harus yakin sehat. Memberikan dorongan, iya, semangat, betul. motivasi. Semangat dan doa ya Mami ya. Iya. Sebenarnya karena omongan itu adalah doa gitu ya Mami ya. Betul sekali. Ya, semoga sehat terus Mami. Di usianya yang hampir 70 tahun ini Mami memang kelihatan sekali bersemangat dan ilmu-ilmunya tidak luntur sama sekali dan terus ditularkan kepada kita. Mudah-mudahan ada kita warisi kepada generasi penerus. Iya betul, diwariskan kepada generasi penerus seperti sahabat-sahabat bahasa di rumah yang masih antusias untuk menyaksikan tayangan-tayangan terkait budaya Mami gitu. Baik Mami, apa saja nih Mami kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, setelah pensiun 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu sudah ya Mami ya. Kalau boleh dikatakan kegiatan saya hanya di kebudayaan saja. Kebudayaan. Menghadiri undangan seminar, menghadiri undangan sebagai narasumber itu di fakultas, universitas itu, di dalam daerah maupun luar daerah itu.
Wow. Gitu, kita. Bahkan di luar NTB juga ya Mami ya? Iya, kalau boleh saya cerita sedikit malah sampai di Belanda. Luar biasa teman-teman ya. Jadi bahkan sudah di Belanda, ini berarti ilmunya memang Oh, enggak sih. Tapi bukan karena ilmu itu, karena keinginan saya wisata budaya. baik. Itu ke Belanda, ke Perancis, ke Belgia. Itu dalam rangka apa Mami kalau ke Belanda waktu itu? Saya wisata budaya. Wisata budaya. Ya, ingin sebenarnya saya ke sana itu untuk melihat perpustakaan yang terkenal. Perpustakaan Leiden itu di sana. Iya, Leiden. Kan di sana disimpannya kitab Kitab-kitab kita malah ya negara Mami ya. Kertagama. Gitu. Tapi saya tidak bisa, kesulitan teknis masuk. Tak bisa ke sana. Jadi Tak belum bisa masuk masuk. ya Mami? Belum, itu yang jauh-jauh saya tidak bisa masuk, kecewa. Kecewa ya Tapi Mami ya mau bilang apa itu. Tapi sudah ada upaya teman-teman. Jadi ke Belanda itu untuk belajar ya Mami Untuk ya. belajar sebenarnya. Di usia yang seperti ini Mami masih belajar, apalagi kita harus sekali ini punya kesempatan, punya usia yang lebih muda, punya Iya. tenaga yang lebih muda, seharusnya Iya. lebih bisa berkarya seperti Iya. Mami gitu ya Mami Istilahnya ya. orang sono itu long life education ya. Long life education, pembelajar seumur hidup gitu ya Seumur Mami hidup ya. gitu. Ya. Kalau Mami ini latar belakangnya dulu adalah guru SD ya Mami ya. Dimulai awal karirnya adalah guru SD. Iya, betul. Saya guru SD di Pelangan, Labuan Poh, Ujung Selatan. Gunung Selatan. Belum keadaan seperti sekarang, masih jalan setapak. Mobil pun saya kalau ngajar ke sana tuh naik sepeda. Kadang-kadang kita yang harus geret sepeda, bukan kita yang karena Bukan jalannya dinaikin. jelek. Oh, gitu ya perjuangannya Iya. dari guru SD. Kemudian Kemudian saya atas ya permintaan seorang tokoh waktu itu, mantan Bupati Lombok Barat, Haji Lalu Anggrat dia. Beliau meminta saya pindah saja ke pemerintah daerah. ke pemerintah daerah. Ya silahkan nak, kamu ini tidak cocok jadi guru. Dia bilang. Walaupun nak hati ini Mengajar sangat ya. di guru gitu. Kamu cocok menjadi datu bukan? Agar pengaruhnya mungkin lebih besar gitu ya Mami ya. Nggak tahu Kebermanfaatannya saya. lebih besar gitu. Padahal waktu itu gaji guru itu masih tinggi, 10 kali lipat gaji pegawai negeri sipil biasa. Waktu itu kan dinaikkan. Iya, diapresiasinya setinggi itu. Iya ya, setinggi itu loh. Ya, tapi karena perintah namanya orang tua ya, orang yang kita tuakan ya saya harus patuh. Akhirnya saya dimasukkan atau masuk melamar di Polisi Pamung Praja. Gitu. Satpol PP. Iya, setelah berhenti jadi guru, Polisi Pamung Praja, Pol PP. Ya, setelah itulah perjalanan jadi kepala pemadam kebakaran, jadi kepala kantor, jadi kepala bagian, gitu. Kepala dinas, jadi asisten, kepala pariwisata, kebudayaan. Yang akhirnya ya banyak, tidak mungkin saya sebut satu persatu. Saya pensiun sebagai kepala Bapeda Kota Mataram. Kepala Bapeda Kota Iya. Mataram. Wah, jadi sebenarnya seharusnya ya Mami ya, ilmunya itu ada di berbagai bidang gitu ya Mami. Iya, Namun setelah seharusnya. pensiun ini memutuskan untuk fokus pada kebudayaan gitu ya Mami. Dan tergabung dalam Majelis Adat Sasak ya Mami Iya. sekarang. Nah, Kalau berbicara tentang fokus kebudayaan itu tidak lepas juga dengan agama. agama. Karena budaya kita, kalau orang cerdas, pintar secara teoris mengatakan budaya itu adalah cipta rasa karsa manusia untuk mencapai peradaban. Bisa mencapai peradaban. Itu dia budaya. Tapi turun budaya terus sampai ke terminologi Sasak mengatakan budaya itu adalah aplikasi daripada ajaran agama. Oh. Nah itu dia akhirnya di Lombok ini.
dipahami bahwa budaya itu adalah aplikasi dari ajaran agama. Jadi budaya itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, bukan namanya budaya, tapi namanya perilaku. Nah, jadi tolong bisa dibedakan. Sering orang kadang-kadang membuat kami sebagai pemerhati budaya tersinggung. Tersinggung karena apa? Dia bilang budaya adalah korupsi merupakan budaya bangsa. Itu bukan budaya bangsa korupsi. Korupsi itu perilakunya bangsa. Perilakunya bangsa. Karena dia bertentangan sebenarnya dengan ajaran agama apapun gitu. Iya, makanya jangan dikatakan korupsi adalah budaya itu. Iya. Banyak kita dengar di kalangan pejabat-pejabat juga yang mengatakan begitu. Ini perlu diluruskan. Gitu ya, itu dia kaitan dengan budaya itu. Gitu. Jadi budaya itu tidak bisa dilepaskan dengan agama. Gitu ya. Kalau dia lepas dengan agama, hilang kontrol dia. Karena agama itu datang menyempurnakan budaya dalam hal ini melalui tradisi, budaya, kebudayaan, dan peradaban. Yang tujuan akhirnya untuk menjadikan orang yang berakhlak, beretika, bermoral, beradab istiadat, dan seterusnya. Jadi akhlak ini yang utama. Itulah dia inti daripada budaya adalah akhlak. Akhlaknya itu tadi ya, Mami ya. Baik, kalau ini yang dipegang kuat oleh Mami gitu ya, Mami ya. Tapi kalau budaya dalam arti sempit gitu mungkin ya, Mami, kebudayaan daerah gitu, Mami. Inilah yang mungkin dikaji dalam Majelis Adat Sasak. Iya, betul. Itu, Mami. Ya, itu. Apa saja aktivitasnya, Mami, dalam Majelis Adat Sasak ini? Ya, sering mengikuti kegiatan-kegiatan Majelis Adat Sasak itu. Kan fungsi Majelis Adat Sasak ini banyak, antara lain sebagai mediator. Kalau ada permasalahan adat istiadat yang berkaitan dengan adat itu, kami ikut di sana sebagai mediatornya. Itu sebagai mediator juga dalam penyelesaian perkawinan, misalnya perkawinan antar agama yang sering terjadi, yang membuat keluarga jadi berantakan, putus sama anaknya, diputus sama masyarakat, padahal dia masih sayang sama anaknya. Saya masih sayang sama anak saya, bagaimana supaya saya bisa tetap nyambung? Kamilah yang memediasi. Agama memang tidak bisa bersatu, itu kaitan dengan akidah, tapi kaitan dengan adat istiadat itu kenapa tidak bisa? Karena dalam adat diajarkan menyambungkan silaturahmi, hubungan manusia dengan manusia tidak boleh putus. Hablum minan nas dalam bahasa agama. Baik, iya. Dan ternyata Mami ini juga memiliki lembaga konsultasi dan mediasi budaya adat Sasak ya, Mami. Betul, ya. Itu lembaga seperti apa, Mami? Jadi lembaga mediasi dan konsultasi ini sebenarnya sudah berdiri lama. Sejak saya masih menjadi camat dulu. Waktu itu masih camat Labu Api tahun 87, 88 saya sudah melakukan mediasi kalau ada masalah-masalah itu. Tapi kami notariskan dia sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu dia akte notariskan untuk lebih ada kekuatan hukum legalnya. Ya, baik. Dan di situ sama ya fungsinya, jadi memediasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adat begitu ya, Mami. Dan mengeluarkan ini juga kaitan dengan kedudukan saya sebagai wali fayar. Sekaligus juga mengeluarkan fatwa budaya. Jadi fatwa budaya itu artinya untuk memberitahukan ini benar ini salah.
Oh, ini benar, ini salah. Nah, gitu dia. Oh begitu Jadi ya. itulah nanti yang kalau mau diikuti silahkan diikuti. Itu namanya fatwa itu tidak mengikat. Gitu. Jadi kalau mau diikuti silahkan, kalau tidak mau diikuti dianggap tidak sesuai dengan situasi kondisi bisa tidak diikuti. Tidak merupakan keharusan. Tidak merupakan keharusan. Jadi penasihat saja Penasihat ya Mami ya. saja. Penasihat tidak harus diikuti begitu kan Iya. ya Mami ya. Baik. Tapi alhamdulillah beberapa perkawinan antara agama ini diikuti. Diikuti ya, menjadi pertimbangan pastinya. Pertimbangan. Baik, Mami ini luar biasa. Banyak sekali ini sampai saya bingung ini mau membahas apa karena memang banyak sekali yang Mami geluti ini rasanya. Baik Mami, untuk saat ini karena kita sedang fokus pada seni vokal suku Sasak, Mami. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seni vokal suku Sasak itu ada apa saja dan bentuknya seperti apa, Mami? Iya. Jadi namanya seni vokal ya, tradisional suku Sasak. Seni vokal artinya vokal suara. Seni yang berkaitan dengan suara. Saya sendiri membagi menjadi dua. Seni vokal ini seni vokal tradisional. Tradisional itu artinya seni yang sudah kita miliki secara turun-temurun. Kebiasaan kita lakukan dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang ya, Mami. Itu ada namanya tembang. Tembang. Ya. Oh ya. Itu pertama namanya tembang. Yang kedua itu ada namanya belaka. Belaka. Iya. Pantun ya, Mami ya? Ya, kalau boleh dalam bahasa Indonesia ini. Dalam bahasa Ini kantor Indonesia. bahasa ini. Jadi belaka itu disebut pantun. Kalau di Sasak itu disebut juga dengan sebutan pinji panju. Pinji panje. Iya. Pinji panje. Wah, banyak sekali nih istilahnya. Iya. Malah kalau di orang-orang tua tuh yang populer pinji panju. Yang lebih populer pinji panje Iya, daripada belaka kalau tadi. disuruh coba berpinji panje dulu langsung dia bisa. Paham. Paham dia, tapi kalau disuruh pantun bingung dia. Iya, Bingung iya, dia. iya. Nah, kemudian ada yang namanya belawas. Belawas. Iya, jadi 4 seni vokal tradisional Sasak itu pertama saya ulang namanya tembang, belaka, bekaya, Bekaya. Nah, dan bekaya. belawas. Kalau tembang ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sudah ada ketukan-ketukannya, itu sudah ada berapa baris, bisa 6 baris, bisa 9 baris, itu tergantung. Sudah ada ding-dong dan kata huruf akhirnya. Oh, sudah ada ya. Sudah Ada rimanya ada, gitu iya. ya. Jadi sudah ada ketentuannya seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Itu tembang tradisional itu. Nah, kemudian kalau belaka tadi kita sebut itu, belaka ini adalah pantun yang dilakukan. Pantun yang dilakukan. Iya. Gitu. Itu dia belaka. Belaka. Iya, pantun yang dilakukan. Ini ada saya bawa catatan sedikit. Iya. Itu contohnya ya. Contoh daripada belaka ini. Itu ada lelaka nasihat. Nasihat. Iya. Ada 5 kalau tidak salah. Laka nasihat ini misalnya laka yang biasanya diberikan kepada orang-orang tua, pantun. Itu. Ina ama ingat gama si seera. Api neraka sinu ndekna ini pada. Ongkat tangis manusia si tersiksa, mara ongkat hemar ndek mau akan pupa. Nah, itu pantunnya. Pantun. Nah, sekarang kalau mau dilakakan baru dia namanya belaka. Yang saya katakan itu harus dilakukan. Ya, contohnya atau seperti harus apa dilawaskan. Nah, ini dulu sering Maulana Syekh. Maulana Syekh. Iya, Yang melakukan itu. yang mengarangnya, Oh, yang mengarangnya. menciptakannya. Dibuat jadi bentuk lagu, dinyanyikan untuk setiap
akan ada pengajian yang kaitan dengan nasihat kepada orang tua. Ayo nyanyikan kita dulu lagu yang saya ajarkan tuh sebelum kita mulai ngaji. Maka mulailah dia jemaahnya menyanyikannya dengan nyanyian Ina ama ingat gama si seera. Nah, itu kan api neraka sino ande ini pada ongkat tangis manusia si tersiksa. Mara ongkat temar ndek mau kaken kupa. Nah begitu. Jadi sejalan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan Sasak yang disebut Bedidi Bedengah itu. Jadi Tuan Guru Maulana Syekh pahlawan nasional kita ya. Itu beliau berpendapat tidak baik kita mengajar seseorang kalau dia tidak dalam suasana senang. Oh, itu artinya tadi ya? Iya, itu. Jadi harus kita ajar dia dalam supaya senang, supaya ilmunya tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu. Jadi kalau dia sudah nyanyinya kelihatan senang, dia bilang, "Mari jemaahku sekalian, kita mulai mengaji tentang bagaimana siksa kubur kelak di kemudian hari." Jadi mulailah dia itu. Panjang lagunya ini, tidak mungkin kita akan nyanyikan dia. Nah itulah yang disebut itu belaka atau pinji panje lelaka nasihat. Saya lanjutkan dulu ya. Iya. Itu. Kemudian lelaka begelesan. Begelesan itu saling rayu. Ada muda-mudi saling rayu. Itu. Biasanya untuk pernikahan ya dibacakan. Iya, biasa pernikahan atau keseharian, waktu berkenalan misalnya. Pantun yang dilakakan, yang dilawaskan. Contohnya Pina tali naro tereng konte beli rembang jari jowong. Waduh. Endak tari tiang masih kode. Misal kembang masih kombol. Artinya jangan kau pinang aku ini masih dedare kode. Dedare kanak lah itu yang usianya belum kecil. Sampai 20 tahun. Aku ini barat kembang bunga yang masih kombol belum mekar. Nah itu artinya dia belum dewasa ya, jangan belum mekar diartikan belum dewasa dalam artian fisik, dewasa dalam artian mental. Ya. Dewasa dalam artian sosial belum. Nah itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau udah dewasa dalam artian mental dan sebagainya itu silakan aja, tidak apa-apa. Iya. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri ya Mami ya. Pantun ini ada banyak jenisnya dan disampaikan pada situasi-situasi yang berbeda. Dan di sana ada kearifan ya Mami ya. Seperti tadi yang bijaksana, nasihat. Agar bisa nasihat-nasihat ini bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Yang cara menyenangkan. Untuk tujuan pendidikan maka dibuatlah bentuknya itu tembang atau lagu. Lagu laka, lawas itu. Lawas begitu. Jadi ada lagi lelaka kanak, terutama anak-anak kecil ini. Saya ingat dulu waktu saya SD. Arak montor dia mudi tredet det sila batur pada minggir. Laun telanggar si dejari sesel mudin. Babak belur biweh pejebir. Nah itu anak-anak. Oh
Oh gitu ya. Sehingga dia pulang sekolah harus kiri. Kalau dulu masih seingat saya SD itu diajar betul tata tertib sopan santun di jalan itu. Oh kalau ada adik kita lebih kecil dia harus di kiri tempatnya. Tangan kiri kita yang megangnya kita di kanan gitu. Jalan pakai tangan kiri gitu. Sampai begitu kita diajar dulu. Gitu. Yang sekarang saya jarang lihat Bapak Ibu guru kita begitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu guru. Tolong sebagai koreksi mungkin sedikit ya. Saran. Gitu. Saran ini namanya saran. Dan itu banyak contoh-contohnya yang kaitan dengan belaka ini. Belaka itu. Gitu. Kemudian selain belaka ada namanya yang tadi kan tembang. Tembang ya. Malah tembang sedikit belum lengkap kita ya. Iya tadi tembang belum dibahas nanti banyak. Kalau ada kesempatan. Baik. Kita teruskan dulu ke bekaya aja. Bekaya. Iya. Bisa dijelaskan bekaya itu kalau bekaya ini adalah dialog yang dilakukan. Dialog. Kalau pantun, iya, ini kalau bekaya ini dialog ya. Dialog gitu. Jadi kan beda. Dialog, bicara yang dilakukan. Itu. Biasanya tidak berima berarti kan ya Mami ya. Biasanya tidak apa? Berima, tidak ada sajaknya seperti pantun. Enggak, kayak orang berdialog biasa. Seperti berdialog iya, biasa. Jadi bekaya ini kan ada di kayak Cupa Gerantang. Cupa Gerantang. Itu Cupa Gerantang itu kan bekaya. Itu salah satu bekaya ya. Itu namanya bekaya. Dari sastra lisan juga berarti Cupa Gerantang itu. Contohnya misalnya lamun ngeno. Nah, itu contohnya. Bagus telampak kaya Raden Cupak. Diceritakan mendongeng iya, tapi mendongeng menggunakan dia dialog dengan kakaknya yang namanya Cupak Gerantang. Kan dicerita Cupak Gerantang. Terus adiknya, kakaknya gitu yang Cupaknya ndak dia dia belaka itu. Dia bilang, "Kena adik nggih." Gin terlalu boyak gue raksasa sino. Nah, itu biasanya. Itu balasannya. Balasannya. Terus dibalas sama adiknya. Gin terlalu. Nah, lanjut seterusnya. Nah, itu namanya bekaya. Itu namanya bekaya. Banyak lagi ini kalau contoh-contoh. Dari bekaya gitu. Biasanya dibacakan ketika apa Mami kalau bekaya ini? Biasanya itu waktu teater. Oh, teater. Ada tontonan-tontonan, teater sandiwara. Itu cerita Cupak Gerantang, cerita apa lagi? Cupak mana? Banyak grup Cupak di Lombok nih. Yang terkenal Cupak Bayan itu. Cupak Bayan. Nah, di sana itu. Oh, gitu. Jadi memang khusus ya kalau untuk bekaya ini dibuat pementasan begitu. Iya, dibuat pementasan itu. Belum pernah nonton. Belum pernah. Perlu nonton sekali biar tahu. Perlu nonton. Tentu saja. Ini menonton Mami saja sudah menarik ini, apalagi menonton yang aslinya untuk bekaya. Gitu nah, terus saya lanjutkan aja dulu singkat-singkat ini. Yang keempat itu ada namanya belawas. Belawas. Iya, kalau lawas ini lagu bebas. Tapi namanya lagu bebas dalam sasakinya tidak bisa sebebas itu. Tetap ada aturannya ya, Tetap ada aturan-aturannya. Misalnya dia harus berbahasa Sasak. Namanya lagu lawas Sasak masa Yening tawa ngono lintang cahayu. Itu lagu Sasak itu enggak bisa. Jadi itu lagu Jawa itu. Dia harus bahasa Sasak yang bagaimana? Bahasa Sasak yang halus, yang sopan. Jadi jangan buat judul lagu bebalu bais misalnya itu enggak benar. Janda yang bau. Oh iya. Itu enggak boleh begitu, jangan itu. Buatlah bahasa yang bagus-bagus. Terus di dalam kita menciptakan lagu Sasak ini ya harus dengan notasi Sasak.
notasi sasak. Iya, karena dengan kita menciptakan notasi sasak itu kan klintemnya bisa ketemu. Kalau ke notasi Bali ding ding dung dang dong. Misalnya saya disuruh ciptakan lagu Bali, bisa saya ciptakan lagunya. Dang dung ding ding dong dang dong ding dong ding ding dong dang dung ding ding. Tepi pantai Pulau Bali, desir ombak yang menepi. Kan kelintumnya kena kan. Begitu orang dengar, oh itu lagu Bali, itu bukan lagu. Betul, ada khasnya. Khas Watak, bukan lagu Batak, kan begitu. Betul. Kalau notasi sasak yang harus dipakai untuk menciptakan itu tinalapana. Nama notasinya. Notasinya. Jadi kalau buat tinalapana, misalnya tinalapana, salah saya tinalapana itu Sunda makanya tidak ketemu tadi. Nineno nano. Ninino nano. Itu notasi sasak. Nino ni nano ni no ni ne ni no ne ne no ni ne no ne pina tali narota berengkonte nino nano ne no ne cocok nyambung dia. Nah, kalau tidak itu tidak akan bisa nyambung. Jadi dengan itulah kita juga artinya bisa melihat apakah orang itu yang nyanyi itu orang sasak atau bukan. Seperti contoh, bila hari ada lomba lagu sasak. Begitu penyanyinya selesai, stop, jangan dulu turun. Saya tanya situ. Situ dari mana? Jujur. Saya dari Bima. Oh ya sudah cukup. Kenapa? Sulit ketemu dia. Oh gitu ya. Karena tidak memenuhi aturannya iya, tadi ya. Tidak ketemu. Sulit kelintumnya itu. Jadi dari kelintum itu saya bisa dengar ini bukan kelintum sasak. Ini jelas penyanyinya bukan orang sasak. Coba saya tanya. Betul ya bukan orang sasak. Tapi tidak permasalahkan itu dia ya. Saya hargai dia bisa nyanyi. Kemudian harus pakai laras sasak. Laras artinya irama. Kita ada irama kendole, ada irama gamelan, irama gendang beli, macam banyak irama kita. Sasak ini kaya dengan irama-irama itu. Ini singkat-singkat dan harus menggunakan alat musik tradisional. Nah itu jadi nyambung semua baru itulah namanya lawas. Gitu ya Mame. Tapi kalau tembang tadi berarti aturannya lebih ketat lagi gitu ya. Kalau lawas ini meskipun tetap ada aturannya tapi dia lebih luas gitu lebih luas itu. Jadi kalau tembang itu kan baris-barisnya terutama tembang tradisional. Misalnya tembang tradisional, tembang Asmarandana misalnya. Asmarandana yang paling terkenal gitu. Terkenal itu. Bismillah ingsun mimit ya muji ya Allah. Bismillah hambamu panjatkan dalam setiap ku memulai niat maupun pekerjaanku. Hanbut namaning Allah, ku sebut namamu ya Allah, dikala ku terbangun maupun dikala ku tertidur. Tiada henti-hentinya ku berzikir untukmu. Panjang kalau saya kan ceritakan nanti. Jadi itu contoh-contohnya. Itu namanya tembang tradisional kita ke awal. Jadi ada tembang tradisional atau tembang pikulin, ada tembang carangan. Tembang carangan ini tembang perkembangan baru yang dibuat, artinya tidak terlalu kaku mengacu kepada syarat-syarat tembang, tapi medianya yang dipakai tetap lontar kuno.
begitu Iya, ya. itu namanya kontemporer tadi. carangan. Carangan. Iya, Itu contohnya tembang carangan. Panas jelo gumi sasak, aun segara muncar. Lombok ini memang panas. Itu dia. Meluap-luap bagaikan segara yang muncar di gunung. Itu diumpamakan. Diumpamakan seperti itu. Lanjeng kekah Gunung Rinjani. Begitulah dia orang Sasak ini bagikan Gunung Rinjani ini. Sino lambang Sasak nelombo. Itulah simbol Sasak yang lurus, jujur. Oh, yang jujur. Kalau saja, dia panjang-panjang aja lagi, ini sebenarnya ya. enggak cukup hanya 30 Ya, menit. betul, semoga nanti akan ada bincang-bincang lainnya Mami bersama Mami untuk membahas seni vokal yang sangat banyak ini dan budaya-budaya yang lain tentu saja gitu ya. Jadi kalau tembang tadi mungkin dasarnya adalah naskah lontar ya Mami. Ya, sudah ada naskahnya begitu. Ada lontar-lontarnya. Baik, itu. kalau banyak sekali lontar-lontar di Lom. Baik, itu banyak sekali dan iya. harus dibacakan dengan aturan yang ketat aturannya itu. Baik, sedangkan kalau lawas tadi lebih luas, bebas dan kita bisa menulis sendiri gitu ya Mami bisa untuk buat lawasnya sendiri, gitu. iya. Oh, bisa karang itu. sendiri, bebas sendiri. pokoknya. Yang penting harus memenuhi syarat. Harus dibuat dengan notasi supaya tidak menyimpang, supaya tidak sesat nanti. Maunya lagu Sasak, ujungnya lagu Jawa Sunda misalnya. Baik begitu ya. Dan ternyata ini tidak perlu ditanyakan lagi, ternyata memang di dalam seni vokal itu tadi mulai dari tembang, belaka, lawas, bekaya, kaya itu tadi itu semua memuat nasihat-nasihat. Iya, betul. Manfaatnya banyak di dalamnya. Banyak itu kearifan, kebijakan, kebijaksanaan. Iya. Itu ada semua di situ dan ini perlu dilestarikan tentunya ya Mami ya. Ya jelas itu. Perlu sekali kita melestarikan, terutama sekali lewat pendidikan. Pendidikan kepada generasi muda. Baik. Di Lombok ini ada pinajaran. Itu bagaimana kita mengajarkan anak muda itu ada tuntunannya dalam pinajaran Sasak yang disebut dengan bedede bedengah. Bedede bedengah tadi sudah sempat disinggung ya Mami ya. Iya. Bedede artinya menghibur. Bedengah itu dengan penuh kasih sayang. Sudah tadi saya singgung walaupun sepotong-sepotong. Iya. Itu maksudnya untuk menjadikan manusia yang berkarakter dan berjati diri agar menjadi orang yang mengetahui diri. Saya ulang sedikit karena ini penting ini. Betul. Begitulah caranya kita memberikan pembelajaran sama anak supaya dia pintar, tahu arif bijaksana. Jangan dia pintar hanya pintar korupsi, pintar maling, kan begitu nih. Diri menyempurnakan diri untuk kehidupannya. Dengan bekal sistem pendidikan bedede bedengah, insya Allah. Artinya tembang-tembang yang selalu sering kita perdengarkan sama anak-anak. Sering dia dengar, sering dia simak. Lama-lama kan jadi senang. Kalau sudah senang masuk ke sana. Ke hatinya. Dan diterapkan gitu ya, penerapan nasihat-nasihat yang ada dalam tembang, dalam lelaka itu tadi bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Dia bisa menjadi orang atau manusia yang berkarakter. Iya, gitu berkarakter ya, dan berjati diri Sasa. Berjati diri Sasa, wah luar biasa. Untuk upaya nyatanya Mami, artinya apa saja sih hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya Mami, yang mungkin Mami bersama teman-teman Mami bersama budayawan yang lain lakukan untuk melestarikan budaya ini
dengan cara yang menyenangkan tadi. Salah satu contohnya itu apa, Mami? Ya misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Iya, pelatihan gamelan, antara lain itu juga seperti contoh pelatihan tembang-tembang ini. Seperti ada lembaga yang saya bina namanya Yayasan Pesaje di Pelulan. Yayasan Pesaje. Pesaje. Itu khusus untuk menulis huruf-huruf Kawi. Oh. Nah, itu jadi mungkin nanti perlu diundang sekali waktu pengurusnya. Pesaje yang ada di ini ya, Mami ya. Pelulan. Kuripan. Iya, kemarin kami baru saja mengundang Pak Zul Padri. Iya, Zul itu. Oh, Mami juga bagian dari Pesaje iya, saya itu. pembinanya juga di sana itu. Gitu ya. Jadi sebagai orang tuanya. Sebagai orang tuanya. Bersama dengan kakek dari Mas Zul Padli mungkin ya. Iya. Mami dulu membangun Pesaje iya, itu. sama-sama kakeknya sudah itu. Wah, ternyata masih ada hubungan ya, Mami ya. Iya, dari awal saya sama beliau, dari masa muda saya sama beliau. Jadi bukan beliau saja, banyaklah kalau dianggap secara sekarang narasumber itu. Narasumber saya antara lain Tuan Guru Ibrahim Kediri, almarhum. Itu beliau nembang jagoan. Mungkin banyak yang tidak tahu ya, karena saya sering sama beliau. Maulana Syekh, dari beliau banyak juga saya dapat ilmu-ilmu. Itulah yang saya berusaha untuk kembangkan. Dari Tuan Guru Pagutan juga dekat dengan kita Mataram. Iya, masih dekat. Itu dia. Baik. Nah, terus orang-orang tua di Gerung, misalnya Mami Ogok, terus orang tua di Lombok Tengah. Saya sering keliling ke Bayan, terus ke Lombok Utara. Gitu. Jadi bukan ke luar negeri, ke dalam negeri lebih intensif mempelajari ilmu budaya. Ya, karena memang aplikasinya memang ada di sini ya, Mami ya. Jadi tentu saja di dalam. Ya, karena saya yakin pitutur orang tua kita itu lebih meyakinkan. Ya, betul. Daripada tulisan-tulisan orang luar, gambaran orang luar, lukisan orang luar dengan cara dia melukisnya sendiri. Iya, tapi apa yang kita dapat gambaran pitutur dari orang tua kita adalah lukisan mereka orang Sasak yang saya yakin dia lebih tahu kesasakan daripada orang luar. Itu. Jadi silakan orang luar kalau mau cari tesis, misalnya ke sini sebagai pembanding tidak apa-apa. Saya sering menerima konsultasi yang begitu-begitu itu. Untuk calon doktor apa itu. Insya Allah itu. Ada yang sudah beberapa lulus gitu. Luar biasa. Banyak sekali manfaat Mami ini ya, terus bermanfaat bagi orang lain. Dan tadi juga melalui Yayasan Pesaje ternyata beliau adalah salah satu pembinanya, teman-teman. Dan di sana teman-teman juga bisa belajar ya, Mami ya, mulai dari menulis huruf Kawi. Huruf Kawi itu tadi, tembang juga bisa ya, Mami ya, di sana belajar juga bisa, menembang gitu dan lain sebagainya. Begitu, Mami. Baik, terakhir Mami ini sebelum kita menutup bincang-bincang yang sangat seru dan seharusnya panjang ini, Mami. Mungkin bisa disampaikan harapan kepada masyarakat, terutama generasi-generasi muda dalam upaya pelestarian budaya ini, Mami. Mungkin bisa disampaikan harapannya. Harapan saya supaya generasi muda, adik-adik saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, harapan saya supaya belajar tentang jati diri, karakter budaya yang kuat. Karena apa yang saya lihat, negara-negara yang maju umumnya adalah mereka yang respon betul terhadap budayanya. Cina, Jepang. Secara lokal saja kita lihat Bali tetangga. Betul. Bali Lombok itu yang begitu concernnya dengan budayanya, sehingga dia dengan politik budayanya dia bisa mengatur dunia. Sementara bangsa Indonesia, sekali lagi saya bilang, bangsa Indonesia belum mampu mengatur dunia, tapi Bali sudah mampu mengatur dunia. Contoh ya, supaya tidak bingung. Saya lihat bingung ini. Saya berikan contoh.
Kalau Bali itu nyepi, dia bilang, hai Amerika, hai Inggris, Perancis, negara-negara, aku sekarang ini sedang nyepi. Aku melakukan ritual jati diri budaya dan agamaku. Jangan kau turunkan pesawatmu di Ngurah Rai. Sepi Ngurah Rai, nggak ada berani turun. Nah itulah hebatnya politik budaya Bali. Itu dengan politik budaya Balinya, Bali bisa mengatur dunia. Kita belajar, mari. Jangan gengsi-gengsian. Di mana kita kurang, kita harus konsekuen mengakui. Di sana memang kita masih kurang politik budaya. Kita di Lombok dibandingkan dengan daerah-daerah lain, negara-negara lain masih memerlukan aktivitas usaha yang lebih keras gitu lebih ya Mami ya. Bagus lagi. Baik, itu teman-teman. Jadi sebenarnya budaya itu adalah ciri khas gitu yang membedakan kita dengan orang lain, dan ketika kita memegang kuat budaya itu ya Mami ya, itu maka kita memiliki kekuatan yang lebih bahkan untuk mengatur orang juga ya, mengatur orang lain di luar dari budaya kita gitu. Jadi jangan sepelekan budaya dan jangan malu untuk terus mempelajari budaya-budaya kita, karena itulah kekuatan Betul kita sekali. gitu ya Mami ya. Bagus. Baik, terima kasih banyak Mami, banyak sekali ilmu yang didapatkan hari ini. Luar biasa teman-teman, ada banyak sekali ilmu yang belum dikeluarkan tentu saja oleh Mami dan belum masuk dalam perekaman kali ini, karena tadi sebelumnya kami sudah berbincang-bincang banyak sekali ilmu-ilmu luar biasa, mulai dari peradaban awal ya Mami ya, sebelum masuknya Islam di tanah Lombok ini dan segala macam. Tentu saja harapannya dalam perekaman-perekaman selanjutnya, kita edisi selanjutnya, bagaimana Sasak zaman kepanditoan, khususnya itu nanti. Zaman kepanditoan, peradaban tinggi ya Mami ya. Sasak zaman kepanditoan itu memiliki peradaban yang tinggi. Memiliki peradaban yang tinggi dan ini harus diketahui oleh teman-teman. Semoga ada waktu Mami untuk bisa menceritakan hal tersebut. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mami, saatnya kita pamit undur diri dalam edisi ini. Iya. Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk saksikan terus edisi-edisi selanjutnya, episode-episode selanjutnya. Saksikan terus dalam channel atau kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan akun Spotify Siniar Sasambo. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam literasi. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.